tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FA GB yang Lim. Sebelum kita memulai ibadah FA ini, mohon dibantu untuk dibuka kameranya untuk mengatakan shalom-shalom untuk sesama kita.
Ada beberapa informasi yang diketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja supaya suara tidak bertabrakan dengan jemaat lain. Jika ingin berbicara, baru hidupkan mic-nya. Jika dalam satu rumah menggunakan handphone lebih dari 2 buah, mohon dijaraki 5 meter, karena jika 2 handphone terlalu dekat akan menyebabkan kebisingan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah FA ini dengan doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasihi, tidak hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih juga ya Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang Engkau limpahkan atas kehidupan kami semua. Bapa, dimanapun kami saat ini kami berada, kiranya Bapa, Engkau sucikan, kuduskanlah ibadah FA Zoom kami pada malam ini. Bapa, Engkau layakkanlah ibadah FA kami ini berkenan di hadapan-Mu. Saat ini ya Bapa, kami datang mau beribadah, memuji, menyembah-Mu, juga mendengar sharing firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Bapa, Engkau berkatilah kami yang hadir pada malam ini. Ya Bapa, biarlah Bapa firman-Mu yang kami dengar dapat menguatkan kami semua. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami percaya berkat-Mu melimpah dan firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu ya dan amin. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam ini ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang siap beribadah bersama-sama katakan amin. Apa kabarnya saudara-saudara sekalian? Luar biasa. Amin. Anda memang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita katakan amin. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan dulu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Apakah malam ini kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita menyembah Tuhan? Kita berdoa dulu.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Inilah Eva kami Tuhan. Biarlah melalui Zoom pada malam hari ini Bapa, hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing. Biarlah melalui HP ini Tuhan, Roh Kudus curahkan atas pribadi lepas pribadi Bapa. Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami pada malam ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang malas Kau berikan kemenangan, yang berbeban berat Tuhan Engkau tolong, Engkau angkat beban mereka Bapa, sehingga kami datang di tempat melalui Zoom ini Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami tidak seberapa melalui Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau akan berikan bertambah jiwa-jiwa Engkau datangkan Bapa, sehingga melalui Zoom ini Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami akan menyembah dan memuliakan Engkau malam ini. Terima kasih, kita katakan amin. Kita nyanyi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita menyanyikan sekali lagi, ku masuk ke ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu,
Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan. Inara bala 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 basande, haleluya. Tuhan, glory, haleluya. Kami masuk ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Kami masuk, Tuhan. Bebaskan kami menyembah-Mu. Curahkan kuasa-Mu, Tuhan. Mengalirlah di hati kami. Mengalirlah Bapa. Inara bala 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 sande. Inara bala bapa papa 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 papa. Inara la 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 la. Haleluya. Haleluya. Tuhan, glory, 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 haleluya, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, la 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 la. Inna la 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 la. Inna ra pa 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 pa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau malam ini Bapa. Kami bersorak-sorak. Kami puji Engkau ya Tuhan. Ajaib Engkau ya Tuhan malam ini. Hinara bala basaka ya narabatan narabala bala bala. Hinara tanga narata ta 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 haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan Eva kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Zoom di Eva kami ini Engkau akan bangkitkan roh kami, bangkitkan roh kami Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami hadirat-Mu Tuhan atas pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Hadarata narase kamaya tanara batanara hata hinara sakaya takase kamae eta kasakaya tanara tata tata hata tata haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memberikan kami, Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, biarlah kami Zoom ini tidak seberapa Tuhan, tapi kami percaya Engkau berkata di dalam firman-Mu, 2 atau 3 orang berkumpul untuk memuji nama-Mu. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir Tuhan melalui ini Bapa. Engkau hadir malam ini, Engkau buka pribadi lepas pribadi kami. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan jiwa kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau akan membukakan rahasia firman-Mu. Biarlah melalui sharing firman-Mu malam ini, Engkau akan memberi yang terbaik bagi kami. Kami tidak mau menjadi pendengar Bapa, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan kuatkan iman kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah malam ini melalui firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami dapat lebih dekat buat Engkau. Kami mau naik Tuhan, kami mau naik ke level yang lebih tinggi Bapa. Biarlah Tuhan roh kami Engkau nyatakan malam ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau ada saat kami mendengarkan firman-Mu Bapa, jauhkan dari segala roh-roh jahat, roh-roh pengacau dalam nama Yesus. Kami tekin dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah perkenan-Mu ada atas pribadi lepas pribadi
pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum hambanya menyampaikan firman Tuhan, kita menyanyikan haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan Bapak Pendeta Torang Girsang menyampaikan firman Tuhan.
jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ayat 5 sama-sama kita baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 disebutkan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, untuk melekat dengan Tuhan, tentunya didahului dengan percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat. Berarti suatu kehidupan yang dilalui terus-menerus di dalam Tuhan, walau apapun yang terjadi, karena di luar Yesus adalah kematian kekal. Mari katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kesadaran kita bahwa keselamatan adalah milik dari semua orang atau bangsa itu adalah sangat penting. Dan bagian kita yang sudah selamat adalah mengerjakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil, dan jangan pernah ragu. Nah, ini adalah pesan Tuhan buat murid-muridnya saat itu, yang sekarang menjadi wasiat untuk kita kerjakan kalau kita mau disebut murid-murid Tuhan. Yang mau disebut murid-murid Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang menjadi kerinduan kita adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Bapa. Untuk itu, bagian kita adalah membawa jiwa-jiwa yang banyak kepada Tuhan, sehingga kita akan disebut murid-murid Tuhan. Rasul Yohanes mencatat dalam kitab Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita di masa yang sulit, di masa pandemi COVID-19 untuk tetap berbuah lebat? Karena ketakutan yang bisa melampaui takut kita kepada Tuhan itu bisa terjadi pada kita kalau kita masih mengandalkan kepintaran, kehebatan, pengalaman kita sebagai manusia. Nah, untuk itu ada 2 poin yang sama-sama kita pelajari agar kita dapat berbuah lebat di masa yang sulit. Nah, poin yang pertama adalah lahir baru. Lahir baru adalah suatu proses awal yang menentukan agar kita diselamatkan dengan mengalami kematian bersama Kristus dan mengalami kebangkitan seperti Kristus yang bangkit dari kematiannya, sehingga kita benar-benar mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Rasul Paulus menulis di kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
seperti apa yang dituliskan Rasul Paulus. Demikianlah bunyinya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oh, haleluya Bapak Ibu. Nah, ini yang dicatat oleh Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita mesti sadar Bapak Ibu bahwa di masa sukar apapun, kalau kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan rindu terus untuk bersekutu dengan Tuhan, maka hidup kita itu selalu untuk membutuhkan Tuhan setiap saat. Dan setiap saat juga di dalam hidup kita terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri maupun orang lain. Mari kita sama-sama mengubah cara pandang kita, bukan lagi melihat segala sesuatu secara duniawi, tetapi melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang rohani. Amin Bapak Ibu. Nah, poin yang kedua hari ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Ranting yang menghasilkan buah bukanlah karena hasil dari usahanya sendiri, tetapi karena menempel atau melekat bersatu dengan pohon kehidupan, yakni Kristus itu sendiri. Demikian firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5. Kita ulangi, kita baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, coba kita akan perhatikan satu kata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini menyatakan agar setiap kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akan membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal dalam bahasa Yunani disebut ginosko, yakni memiliki hubungan yang begitu dekat, layaknya suami dengan istri, saling mengenal dengan baik, bahkan lebih, bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar kita mengenal Tuhan, tetapi juga kita dikenal oleh Allah. Nah, karena itu kehidupan kita tentu akan menghasilkan buah yang banyak. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk ranting yang melekat itu berarti intim dengan Tuhan dan siap untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Ranting yang berbuah akan dibersihkan agar berbuah banyak. Proses pembersihan inilah yang tentu akan menimbulkan rasa sakit, namun tetap harus dilalui
Karena itu tidak perlu takut diproses, karena pada akhirnya mendatangkan segala kebaikan. Ayo sama-sama katakan amin. Nah, adalah suatu hal yang penting untuk diketahui, apakah yang menjadi resiko atau akibat kalau ranting atau kita yang tidak berbuah. Resikonya kita sudah sama-sama tahu adalah dipotong dan dibuang keluar dan menjadi kering, lalu dikumpulkan dan dicampakkan dalam api dan dibakar. Ini adalah firman. Ini dirinya sendiri. Ingat, Rasul Paulus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri dan terus berbuah di masa yang sulit karena tetap mendapatkan kekuatan yang baru dari Bapa. Nah, Rasul Paulus mencatat di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus tercatat di dalam Alkitab meskipun dalam pelayanannya untuk memberitakan Injil mengalami berbagai penderitaan, seperti masuk dalam penjara yang sangat dalam di bawah tanah sekalipun. Kita percaya
dia tetap kuat. Rasul Paulus yang pada saat dia dicambuk, dilempari batu, menghadapi bahaya banjir, dihadang perampok, bahkan banyak orang yang mau membunuh dia. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah berubah. Rasul Paulus tidak pernah meninggalkan Tuhan. Rasul Paulus pada keadaan yang sangat tidak baik ketika di penjara, dia sanggup membawa kepala penjara itu bertobat. Bahkan satu keluarganya, Alkitab mencatat, semuanya dibaptis. Haleluya. Nah, hari ini kita bukan hanya mendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Apa yang menjadi pesan-pesan firman, dan kebenaran-Mu, sehingga kami mengenal akan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur, berterima kasih, berkati semua keluarga lepas keluarga yang ada di hati-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa, berkati bangsa kami, berkati kota Medan, bahkan kota-kota yang lain. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita tadi telah mendengarkan bahan sharing yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta atau orang Girsangnya. Puji Tuhan, kita diberkati semuanya ya, bahwa hari ini kita harus intim dengan Tuhan. Seperti tadi pokok anggur ya, melekat, ranting melekat dengan pokok anggur. Kita adalah ranting, pokok anggur adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita masuk kepada sesi kesaksian ya. Ya Pak. Puji Tuhan, di masa krisis ini Tuhan kasih kami tambah satu rumah lagi. Puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan lah. Cukup nyaman dan cukup tenang supaya bisa lebih intim lagi sama Tuhan. Bisa doa pagi lebih tenang lagi. Dengar suara air di gazebo gitu. Benar-benar suasananya enak gitu, ngalami hadirat Tuhan. Memang Tuhan baik. Saya percaya nanti semua juga akan mengalami kebaikan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kuncinya satu, kita lebih lagi bersyukur
dan seperti yang dikatakan tadi sama hambanya Pak Torang, supaya jangan jauhi tempat-tempat peribadatan. Kalau kita diundang beribadah, datang. Diundang persekutuan, datang. Jangan menjauhi hal-hal yang mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhanlah kita itu bisa diubahkan, kita bisa dilengkapi, disempurnakan, bahkan diberkati. Amin. Saya percaya ya, nggak ada kesulitan, nggak ada yang masalah yang nggak ada selesai. Tuhan nggak mau langsung jawab, bukan karena dia nggak sayang kita, tapi dia mau melihat hati kita, sejauh mana kita mengasihi dia. Kami juga bukan tidak berkorban. Tiap pagi kami berdoa, bukan sedikit air mata yang kami curahkan, bukan sedikit kerikil-kerikil yang menghadang jalan kami, bukan sedikit batu sandungan yang menghadang kami, tapi kami tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Iman kami tidak goyah. Kami tetap berusaha menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Kita tetap berusaha taat menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan kita tetap berbagi kasih semampu kita dan sesuai yang petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya, melalui pendengaran melalui hamba Tuhan yang disampaikan melalui kami. Dan tiap pagi saya mencari dari YouTube dan yang lain, bukan saya dapat percuma, tapi saya berdoa, Tuhan tunjukkan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kami perbuat, biar kehendak-Mu yang jadi, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan ada jalan-jalan lagi yang lebih baik bagi kami dan semua kita untuk lebih lagi mempermuliakan nama-Nya, lebih lagi menjadi saksinya. Saya bersyukur juga banyak juga dari teman-teman yang merasa diberkati melalui pelayanan kami. Kami bersyukur itu semua juga karena Tuhan, semua karena anugerah-Nya, kekuatan dan kemampuan bisa kami terima semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Nya. Ya, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan sakit hati. Kalau mungkin kita belum dijawab, mungkin belum dimenangkan, bahkan belum diberkati, jangan kecil hati, tetap maju terus, tetap pertahankan imanmu. Kita sama-sama lebih lagi mengandalkan Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat dari Pak Alek ya. Di masa-masa sulit sekarang, Pak Alek pengharapan terus tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Walaupun banyak kita juga tantangan dan goncangan yang dihadapi. Tapi Pak Alek diberkati Tuhan. Tambah rumah satu lagi Pak ya. Amin. Di daerah Ring Road Pak ya. Di Kasbi 2 Pak. Kasbi 2 ya, daerah Kasbi 2 yang ada kolam renang itu yang Bapak tuju pernah dulu ya. Iya, amin. Amin. Waktu kita kemarin doa pengerja. Iya. Ya Pak ya. Oke, Iya. puji Tuhan ya. Amin. Dan kita percaya Pak Ale aja dapat diberi rumah, pasti kita semua diberikan rumah oleh Bapa kita di surga. Amin. 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 Bukan segampang yang kita bayangkan, tetapi mengikut Tuhan banyak goncangan, banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi kita percaya, seperti firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh hambanya, bahwa kita yang intim dengan Tuhan, maka kita akan berbuah seperti pokok anggur tadi. Amin. Amin. Dari Pak Torang Pak, ada Pak? Pak Torang. Oh Mana iya. Ya, Pak. Saya cuman bukan mau saksian, cuman mau mengatakan Ya, karena saya juga saya sarjana dari pertanian, saya tahu persis gimana itu tanaman, tapi itu hanya pengandaian saja. Karena kalau tanaman itu menempel seperti tadi kan, Tuhan adalah pohon anggur, Bapak pengusahanya,
dan fungsi kita sebagai manusia di dalam Tuhan, artinya kita menempel dalam Tuhan. Nah, itu carang-carang, ranting itu tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Yang bekerja itu akar, menyerap makanan, naik dari pembuluh floem, bawa ke daun, kemudian diproses melalui fotosintesa, kemudian dibawa kembali oleh pembuluh silem, dan itu dibagi ke batang-batang, ke cabang-cabang yang untuk memberikan bakal buah menjadi buah. Nah, saya tahu persis dari kesaksian Pak Alex sangat-sangat luar biasa, dan kita sudah melihat bahwa apa yang diungkapkan Pak Alex itu bukan sesuatu yang sudah dikerjakan oleh beliau, di mana beliau sering merenungkan, membagi firman-firman, dan membagikan lagu-lagu. Karena Tuhan sangat senang kalau kita menempel kepada Dia. Dengan apa? Dengan memuji, menyembah. Semua Tuhan bisa kerjakan. Apa saja semua Tuhan bisa kerjakan. Tapi ingat, begitu banyak yang bisa kerjakan. Tapi percaya nggak percaya, satu hal yang nggak bisa dikerjakan Tuhan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apa itu? Kita perlu tahu bahwa Allah tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Nah, maka itu kita harus intim dengan Tuhan, ya, selalu memuji, menyembah, berdoa, ya. Jadi Alkitab itu pegangan kita, karena pada mulanya adalah firman, firman tinggal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kita lihat banyak orang yang diberkati itu karena begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu, ya, yang kita percaya sekarang itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia memberikan hikmat, pengertian baru, akal budi pikiran kita diubah. Jadi mindset berpikir kita itu sudah berubah. Sebelum-sebelumnya Pak Alex sudah pernah bersaksi bahwa bisnisnya di Kawaci dan lain-lainnya itu, kalau memang yang lain perusahaan banyak yang bahkan banyak perusahaan yang bahkan tutup, namun perusahaan di Pak Alex di mana banyak orang-orang, anak-anak yang takut akan Tuhan seperti Pak Alex dan lain-lainnya. Nah, perusahaan ini akan tetap eksis. Percaya aja lah. Bukan kita, tetapi yang melakukan itu semua Tuhan. Yang percaya berikan jempolnya. Haleluya. Mana jempolnya yang percaya? Haleluya. Itu, ya. Jadi satu hal yang kita mau katakan di sini, Pak Alex, kita rindu untuk berenang di kolam Bapak. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Thank you Pak Palar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pastor buat tambahan untuk menguatkan kesaksian daripada Pak Alex tadi ya, dan kesaksian Bapak. Terima kasih buat hamba Tuhan yang telah ikut bergabung. Kita tutup kesaksian kita. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur ya Bapak buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kumpulkan kami boleh datang beribadah di Epat Zoom GB yang Lim, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami hari ini. Oleh karena Tuhan mempercayakan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Orang yang datang beribadah kepada Tuhan, orang yang menyatukan hatinya, sehingga kami intim bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang kami dengar, bahan sharing kami dengar, yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Torang Kirsten.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu seperti pokok anggur yang melekat dengan ranting-rantingnya. Bahwa Engkaulah pokok anggur itu ya Tuhan, kami adalah ranting-rantingnya. Apabila kami melekat bersama dengan Tuhan, maka kami akan mengalami buah yang sangat manis, yang boleh kami keluarkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi, menjadi murid-murid Kristus yang setia di hadapan-Mu, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami mengangkat tangan buat hamba-Mu ini, Bapak Pendeta atau orang Gesang. Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanan yang ada di GBI Jemaat Medan Pelajar sebagai kadep Departemen Eva Pusat. Engkau pakai hamba-Mu ini secara luar biasa. Biarlah hikmat pewahyuan pelayanan hamba-Mu ini Kau pakai luar biasa. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, pakai tanda-tanda ajaib menyertai dalam pelayanan daripada hamba-Mu ini. Berkati setiap usaha pekerjaannya. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan angkat, naik tidak pernah menjadi turun. Menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Berkati buat istri dan anak-anaknya, keluarganya. Tutup bungkus keluarga hamba-Mu dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini dia. Kami berdoa ya Bapak buat para pemimpin rohani kami. Daripada Departemen Pemuritan, Divisi Pengajaran dan Pemuritan, Bapak Timotius Silaban, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu ini secara luar biasa. Berkati istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati juga buat Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Irma Mangnyonan. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno. Kami juga berdoa buat Gembala Yang Lim, Bapak Pendeta Aldrian Eko. Kami juga berdoa buat Gembala Pembina rohani kami yang ada di Jakarta, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nantarharjo. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, para pemimpin kami. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Mari Tuhan Engkau memberkati pelayanan mereka, di mana mereka melayani. Tuhan pakai dengan tanda ajaib menyertai dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang ikut Zoom pada malam hari ini, para pengurus FA, daripada ketua, wakil, dan sekretaris, dan anggota-anggota FA. Kami berdoa ya Bapak, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini berada, baik di rumah maupun dimanapun. Mari Bapak yang baik, biarlah tempat pengirikan akan dipenuhi dengan gandum, tempat pemerasan akan dipenuhi dengan anggur yang datang daripada Tuhan Yesus, memenuhi atas setiap rumah tangga daripada hamba-hamba-Mu ini, memenuhi atas setiap pekerjaan daripada hamba-Mu ini, memenuhi atas setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, perjalanan, sehingga Tuhan buat berhasil dan beruntung. Seperti firman-Mu Tuhan, bila kami menyatukan diri dengan Tuhan, maka kami menjadi satu roh dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak buat yang belum ikut pada Eva Zoom pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, baik para pengurus maupun para anggota-anggota, maupun hamba-hamba Tuhan yang lain yang pernah ikut, mari Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh ikut di minggu yang akan datang, supaya kami dapat memuji, menyembah Tuhan, beribadah, seperti kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami, biarlah Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan, baik para yang terlibat di Zoom Pak Antoni, Pak Alek, maupun Pak Torang, maupun Pak Ibu Jenilok. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebelum kami selesai daripada ibadah kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah, bawalah anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah dan cinta kasih daripada anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan manis dan Roh Kudus-Nya. Itulah yang menyertai kita mulai pada malam hari ini. Esok, sampai Kristus datang kedua kalinya, untuk menjemput kita di awan permai yang indah. Mari kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin.
Puji nama Tuhan, kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama, terima kasih buat semua para pengurus maupun hamba Tuhan, anggota-anggota EPA yang turut diambil bagian dalam ibadah EPA Jum pada malam hari ini. Yang kedua, pada tanggal 7 Jumat depan kita tetap mengikuti EPA Jum, ibadah EPA Jum. Seperti biasanya kita masuk mulai pada pukul 7:30 atau 7:45 ya, untuk bersiap-siap masuk pada EPA ibadah Jum. Yang ketiga, pengumumannya, supaya kita mengajak para teman-teman atau keluarga ya, anggota-anggota EPA, supaya ikut di ibadah Jum EPA GB Anglim. Supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena hari-hari ini, di masa pandemi COVID, kita harus ibadah live streaming seperti ibadah EPA Jum ini. Belum bisa ibadah di gereja GB Anglim. Tapi kita ambil kesempatan untuk di ibadah EPA Jum ini, supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya Tuhan melekat dengan kita. Terima kasih buat pengumuman kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah sudah selesai. Mohon berkumpul semua. Dulu, iya, kumpul semua. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah FA yang Lim. Tuhan Yesus memberkati. Amin.